Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Sylvia Panawewayun, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Lampung, tepatnya di Desa Bangunsari, Kabupaten Pesawaran. Hari ini kita akan mengawali seluruh rangkaian tanggung jawab kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur untuk limpah kasih sayang dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Karena itu kami mohon, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dimampukan untuk tak hanya memperoleh pengertian, tapi juga dimampukan untuk melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tak hanya mendengarnya, tapi juga mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita mengalami dan merasakan kebahagiaan dalam hati dan hidup kita? Tentu saja tidak ada satu orang pun yang tidak mengharapkan keadaan bahagia terjadi dalam hidupnya. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, mengharapkan keadaan bahagia mewarnai perjalanan hidup kita. Bacaan kita pada saat ini merupakan rangkaian dari khotbah Yesus di bukit, di mana tidak dapat dilepaskan dari latar belakang situasi dan keadaan ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus saat itu. Tentu saja orang banyak tersebut mencari Yesus, mengikut Yesus, tak dapat dilepaskan dari ketertarikan mereka, dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka ketahui tentang segala pengajaran Yesus dan juga segala tindakan yang Yesus lakukan. Itulah yang membuat banyak orang dengan berbagai latar belakang kehidupan sosial datang dari berbagai tempat untuk lalu memberi diri mengikut Yesus. Di tengah situasi yang disaksikan oleh Yesus, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak, maka Yesus naik ke atas bukit, titik lebih tinggi daripada orang banyak. Dan ia mulai mengajar, tak hanya kepada murid-muridnya saja, tetapi kepada semua orang atau orang banyak yang mengikutnya pada saat itu. Pengajaran yang Yesus sampaikan tentu saja berkaitan erat dengan memaknai hal mengikut Yesus yang sesungguhnya. Maka pengajaran Yesus itu berbicara pada ayat yang ketiga, dikatakan begini, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita." Berbahagialah, keadaan bahagia yang ditujukan atau yang diarahkan kepada orang yang miskin di hadapan Allah dan orang yang berduka cita. Tentu saja dari kata berbahagialah dan juga orang yang dituju, keadaan orang yang dituju bertentangan. Namun, mari kita melihatnya lebih dalam lagi. Kata berbahagialah dari bahasa Yunani makarios, yang juga artinya sama dengan diberkati. Sesuatu yang hanya datang dan didapatkan dari Tuhan. Keadaan bahagia
dimiliki dan dirasakan bagi yang pertama orang yang miskin di hadapan Allah, dan yang kedua orang yang berduka cita. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang miskin di hadapan Allah? Orang yang miskin di hadapan Allah bukan bicara soal miskin secara materi, tapi orang yang miskin di hadapan Allah merujuk pada orang yang dalam kesadarannya ia tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan, dan karena itu ia bergantung penuh pada Tuhan. Ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tanpa ragu. Ia beriman kepada Tuhan. Maka orang yang demikian, orang yang dalam kesadarannya akan keberadaannya di hadapan Tuhan, adalah orang yang kemudian berbahagia. Mengapa? Karena kehidupan orang yang demikian adalah kehidupan orang yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang mempunyai hidup yang dipimpin oleh Allah, yang dipelihara dan dituntun dalam terang kasih dan rancangan Allah. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita. Kita tahu bersama bahwa duka cita adalah keadaan orang yang begitu lemah, tidak memiliki sandaran yang kuat. Orang yang berada dalam keterpurukan, kepedihan yang mendalam. Orang yang dalam kesadarannya, penyesalannya terhadap dosanya di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dalam keterpurukan itulah yang dikatakan berbahagia. Mengapa? Karena mereka akan dihibur. Dua hal ini yang kemudian menuntun orang banyak pada saat untuk memaknai hal mengikut Yesus ternyata tidak dapat dilepaskan dari kesediaan untuk mempercayakan hidupnya secara total pada Tuhan. Kesediaannya untuk mencari Tuhan bahkan ketika ia mengalami keadaan terpuruk, kepedihan yang mendalam. Kebahagiaan yang datang dari Tuhan, kebahagiaan yang berasal dari Tuhan, kebahagiaan yang tak sama dengan yang diberikan dunia, itulah yang akan mereka nikmati ketika mereka juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan ini juga kemudian berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam memaknai hal mengikut Yesus. Pertanyaannya, sebagai pengikut Kristus, sudahkah kita bergantung penuh padanya? Sudahkah kita selalu mencarinya dalam segala situasi dan keadaan? Sudahkah kita bersandar padanya bahkan ketika kita berhadapan dengan kepedihan yang mendalam, kehilangan yang begitu mendalam dalam kehidupan kita? Atau justru sebagai pengikut Kristus, hati kita hanya mengejar kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini? Firman Tuhan ini tak hanya menjadi seruan berbahagia yang ditujukan kepada setiap orang yang percaya, tapi juga membawa kita untuk memahami tentang kehendak Yesus dalam memaknai hidup mengikut Dia. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun yang datangnya dari Tuhan, hanya dapat kita alami ketika kita juga bersedia hidup dalam kesadaran akan keberadaan kita di hadapan Tuhan, dan karena kita bergantung padanya. Ketika kita mengalami keterpurukan, kepedihan yang mendalam, lalu kita mencari datang kepadanya, maka kita akan mengalami hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Kita akan mengalami bagaimana Tuhan Yesus yang hadir bagi kita, memberikan kekuatan, penghiburan, dan memampukan kita untuk tetap dapat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Hal hidup pengikut Kristus yang sesungguhnya ternyata berarti bersedia dalam kesungguhan, dalam kerendahan hati, dalam totalitas, mencari dan bergantung hanya pada Tuhan saja. Ketika kita menggantungkan hidup kita kepadanya, ketika kita mencari Dia dalam segala situasi dan keadaan, ketika kita bahkan berhadapan dengan berbagai himpitan, kita akan tetap dapat mampu mengalami kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kebahagiaan yang sejati. Ia datang untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang juga bersandar hanya pada Dia. Karena itu jangan takut. Mari jalani kehidupan dan tanggung jawab ini dengan pertama-tama bersandar penuh pada Tuhan. Beriman penuh dan sungguh-sungguh, totalitas mempercayakan hidup kita dalam kuasa dan kendali tangan Tuhan. Mari menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan hari ini dengan hidup bergantung dan bersandar serta berpedoman pada firman-Nya. Kalau di saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya, secara khusus Bapak Ibu Saudara sekalian, masih mengalami keadaan kehilangan yang mendalam, penyesalan yang mendalam, keadaan yang begitu lemah, dan tak tahu harus bersandar kepada siapa, datanglah dan carilah Tuhan Yesus. Sebab Dia datang untuk memulihkan. Dia datang untuk menolong kita sekalian. Dia tak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Hidup mengikut Kristus bukan berarti tak akan ada masalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi hidup mengikut Kristus bicara soal berani mempercayakan diri dan hidup sepenuhnya dalam kuasa dan kendali tangan Tuhan. Dan mengimani bahwa bersamanya kebahagiaan yang sejati pun akan kita nikmati. Selamat memulai hari ini dengan bergantung pada Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan terus mencari Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan. Karena kebahagiaan dari Tuhan tak akan dapat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi apapun. Itulah yang terus akan membawa kita untuk mengalami hidup yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar bahwa kebahagiaan yang sejati hanya datang dari-Mu. Dan kami hanya dapat menikmatinya, mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya dalam-Mu ketika kami juga bersedia untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup bersandar dan bergantung penuh pada-Mu, hidup mengandalkan dalam segala situasi dan keadaan. Maka Tuhan, ini hidup kami. Bila kiranya Engkau memimpin kami dalam seluruh perjalanan kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Kiranya kehadiran kami sungguh menjadi berkat sebagaimana hidup kami diberkati Tuhan. Kami terus dapat memberikan kesaksian tentang kehadiran dan keberadaan Yesus Kristus yang datang bahkan untuk memberikan pemulihan dan pertolongan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kami tak lupa berdoa bagi setiap saudara kami, dimanapun berada yang sampai saat ini mereka masih diliputi ketakutan, diliputi duka cita mendalam. Kami percaya Tuhan, Engkau penghibur yang sejati. Engkau akan menghiburkan mereka, Engkau akan menguatkan mereka, Engkau akan mampukan mereka untuk kembali bangkit dan menatap hari esok, lalu melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan atas hidup mereka. Terima kasih untuk panggilan dan pengutusan atas hidup kami. Kira-kira kami meresponnya dengan kesediaan untuk terus melatih diri kami. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kesetiaan kepadamu, hidup dalam mencari Engkau dalam situasi dan keadaan apapun. Kami juga berdoa buat pemerintah kami di berbagai tempat dan wilayah. Mampukan mereka untuk dapat menjalankan amanat agung yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Bersama dengan TNI Polri, tenaga medis, dan terus berupaya untuk memperlengkapi, memfasilitasi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID yang belum berakhir ini. Berkati saudara-saudara kami di berbagai tempat dalam ketakutan mereka, trauma mereka, duka cita mereka. Karena bencana alam, karena diperlakukan secara tidak adil oleh sesama mereka, kerabat mereka, Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan mereka dan mampukan mereka untuk bangkit kembali.
Kami pertaruhkan seluruh keberadaan kami Tuhan dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat-Mu di berbagai tempat dan wilayah, dengan berbagai latar belakang profesi dan keadaan sosial Tuhan. Mampukan kami untuk dapat menjadi garam dan terang di tengah kehidupan pekerjaan kami dan bahkan pelayanan kami. Mampukan kami untuk melayani-Mu dengan ketulusan. Mampukan kami untuk memberi hidup kami dalam kebergantungan kami kepada-Mu. Ini syukur hati kami. Ampuni segala kesalahan kami, dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat melanjutkan dan memulai seluruh karya panggilan pengutusan kita sekalian di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.